Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya
billah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian terbaik kita kepadanya, bertasbih dengan ungkapan pensucian kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bersih, tanpa celah, tanpa noda. Rob yang kita sembah adalah Rob yang senantiasa mengasihi kita, tidak peduli berapapun banyak kelalaian, kekurangan, dosa yang kita miliki. Selama kita kembali dalam taubat kita, Allah akan senantiasa mendekap kita dengan kasih sayangnya. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membulak-balikan hati manusia. Tidak akan ada orang yang senantiasa mendapatkan kegelisahan, kesulitan, kesedihan, kekecewaan dalam hidup, melainkan esok lusa pasti Allah akan terbitkan kebahagiaan dalam hatinya. Begitupun ketika kita sedang dalam berada kenikmatan yang sempurna, kesehatan yang prima, kelapangan dalam rizki, kemudahan dalam usaha, ingat, di depan akan senantiasa ada tantangan, akan senantiasa ada rintangan. Saya pernah memediasi jamaah sekalian, seorang pria berusia produktif, usianya belum ada 45 tahun, memiliki karir yang bagus, namun dalam satu etapa kehidupan mendapatkan tantangan, ujian, dan juga sesuatu hal yang sangat berat, sehingga dia tidak produktif, malah murung, malah menjadi tidak ada kebergairahan menjalani kehidupan. Dia punya keluarga, namun dia tidak ingat sama keluarga, dia mengabaikan keluarganya. Dia punya orang tua, dia pun tidak merasa bahwasanya orang tuanya itu mensupport, keluarganya itu mendukung, hingga sudah 5 bulan termenung di dalam kamar, padahal keseharian sebelumnya berjalan dengan biasa saja. Kenapa ini bisa terjadi jamaah sekalian? Karena ternyata betul lah, kalau kita ketemu sama orang itu, kita tanya, gimana? Udah sehat? Bukan sekadar sehat, jawaban yang kita beri, alhamdulillah sehat afiat, ya gitu. Sehat dan afiat adalah dua keterikatan yang tidak pernah bisa dilepaskan, bagaikan dua bilah sisi dari mata uang yang tidak terpisahkan jamaah. Sihah itu untuk tubuh kita, afiat untuk ruh kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan dua elemen yang senantiasa tersusun dalam kehidupan ini. Ada lahir, ada batin. Tidak mungkin kita hanya fokus dengan lahir kita, mengabaikan batin kita. Begitupun ada orang yang hanya memfokuskan diri dengan batinnya saja, tanpa mempedulikan tubuhnya, tanpa mempedulikan raganya, hanya jiwanya saja. Ini pun tidak akan produktif dalam menjalani kehidupan. Ada orang-orang yang sehat batinnya, ruhnya subur, kolbunya begitu sehat jemaah sekalian, namun terhalangi oleh fisik yang lemah, jasadnya rusak, penuh dengan penyakit. Apakah bisa beramal soleh? Bisa, tapi amal solehnya tidak maksimal. Kaifiat yang dia tempuh untuk beribadah kepada Allah tidak akan paripurna. Hatinya mendengar, hatinya bergeliat untuk mengungkapkan hoyong ke masjid, hoyong baca Quran, tapi ternyata terhalang oleh jasad yang berada di atas pembaringan. Telinganya mendengar seruan azan, hatinya bergejolak, ingin dia bertakbir bersama makmum, ingin dia bertakbir sebagaimana makmum di belakang imam. Dan dia pun ingin untuk melangkahkan kakinya ke masjid, mendapatkan pahala dan fadilah keutamaannya, menggugurkan dosa dan kesalahannya. Namun sayang, kakinya sudah tidak sanggup lagi untuk dilangkahkan, tertahan. Amal ibadahnya hanya sebatas dengan apa yang dia kerjakan.
Begitupun ada orang yang dia itu jamaah sekalian sehat fisiknya, badannya Allah berikan kesehatan yang prima, tapi batinnya rusak. Mendengar azan, dengar dia azan. Ada nasihat, dia sering ikut. Dan dia pun menyaksikan bagaimana para asatidz, para ustadz memberikan tausiahnya, tapi hatinya tidak tergerak sama sekali. Apakah ada amal yang bisa dia peroleh? Apakah ada pahala yang dapat dia tuang dalam wadah amalnya? Tidak ada jamaah. Maka dari itu pentingnya kita untuk menjaga keharmonisan antara tubuh dan juga roh. Tubuh harus diasupi dengan memakan nasi. Begitupun roh harus kita asupi dengan gizi, caranya mengaji. Maka dari itu jemaah sekalian, alhamdulillah kita diberikan sihah wal afiyah insya Allah. Amin. Para jemaah sekalian, sebelumnya telah kita bahas mengenai keutamaan kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran yang global. Sekarang saya akan mengutarakan satu kisah yang dicatat dalam sejarah. Kaifa hayatu sahabati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Ar-Raf'at rahimahullah, beliau membuat dan menyusun kitab yang begitu tebal mengenai nama-nama para sahabat Nabi dan keutamaannya. Di dalamnya ada satu nama yang telah saya baca dan juga cukup menggugah diri saya. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk betul-betul menargetkan kehidupan dunia adalah dengan akhirat. Menargetkan akhirat menjadi sebuah tujuan yang utama dengan berpijak melewati dunia. Ada seorang nama sahabat yaitu Sa'id bin Amir. Siapa jemaah? Sa'id bin Amir. Jadi dia ayah Pak Sa'id? Alhamdulillah. Kesebatnya. Tapi Sa'id bin Amir atau Nabi Sa'id namanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi doa keteladanannya sampai pada Pak Sa'id di sini ya, insyaallah. Jamaah sekalian. Betul, coba dicek saja nanti di Google Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Beliau itu adalah seorang pemuda. Pada saat diberikan undangan, usianya mungkin hanya sebatas 15 tahun pada saat itu, namun memiliki perawakan yang besar. Tinggi, gagah dia, nggak ada bedanya sama Pak Said di sini. Masya Allah. Dari suku mana? Dari klan suku Tan'im. Tan'im itu. Masya Allah. Nanti saya cari nama sahabat yang namanya ada mirip dengan jamaah di sini ya. Menarik itu. Baik jamaah. Suku Tan'im itu mereka yang hidup di sekitar Makkah, namun tidak di jantung pusat kota Makkah, dan memiliki hubungan kedamaian dan juga hubungan yang erat dengan suku Quraisy. Pada saat itu Sa'id bin Amir ini mendapat undangan untuk hadir di acara apa? Di acara eksekusi seorang yang dianggap murtad oleh bangsa Quraisy. Eksekusinya siapa jamaah? Sebetulnya kita sudah spill kemarin. Di pertemuan yang sebelumnya ada seorang sahabat Nabi yang dia itu ditipu untuk datang ke Mekah, setelah itu disergap hingga akhirnya ditawan, disiksa hingga sampailah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namanya Hubaib bin Adi. Masih emut Pak? Hubaib bin Adi. Kalau lupa ceritanya, bolehlah mampir ke channel YouTube Taman Mutiara. Nanti cari-cari di situ. Baik jamaah sekalian. Jadi Sa'id bin Amir itu datang jauh-jauh dari Tan'im menuju Mekah, ternyata untuk menghadiri eksekusi Hubaib bin Adi yang dianggap telah murtad dari agama nenek moyangnya. Singkat cerita, ketika sudah datang, berkerumunlah orang di sana. Sa'id bin Amir karena punya perawakan yang besar, dia mudah saja untuk mencari jalan hingga akhirnya mendapatkan satu posisi yang nyaman untuk melihat bagaimana eksekusi itu dilaksanakan. Tapi orang-orang itu
menganggap bahwasanya Sa'id bin Amir adalah seorang eksekutor karena tampangnya besar, beringas terlihatnya, gagah. Disangkanya itu salah satu yang hendak mengeksekusi Hubaib. Hingga akhirnya oleh para ibu-ibu, anak-anak di situ dielulukan dan juga didorong badannya hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Hubaib. Papayun-payun, Pak. Nah, seorang remaja yang baru menginjak waktu pubertas ini menyaksikan detik demi detik bagaimana Hubaib ini akan dieksekusi. Hubaib dibawa dengan diikat tangan dan kakinya ke atas panggung, sudah disiapkan tiang yang memancang. Setelah itu dia diikat di tengah orang-orang, diperolok-olokkan, dihina, dicaci, dianggap seorang yang begitu fasik, seorang yang begitu berdosa dalam anggapan agama mereka tentunya. Namun kita tahu Hubaib ini terlihat begitu tenang, kalem, tidak terlihat riak-riak ombak di dalam raut wajahnya, gak ada kegelisahan, gak takut mati dia. Sehingga itu Sa'id bin Amir ini merasa bahwasanya ini orang gak biasa ini. Biasanya kalau orang mau dieksekusi, udah dipukul, udah dicambuk, dia meringis kesakitan, dia tidak ada rasa kesakitan di wajahnya. Setelah itu jamaah sekalian, Hubaib meminta diizinkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, saya pernah menceritakan kisah ini jamaah di salah satu majelis. Ditanya oleh salah seorang jamaahnya, Ustaz, terkait sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, nami sholatnya sholat sunnah naon, sunnah gitu. Dan ini diajarkan tidak oleh Nabi Muhammad SAW. Takutnya bid'ah katanya. Gitu. Pertanyaan terbesarnya, emang di zaman ayeuna aya gitu nu bade dieksekusi atau Nabi Bapak bade dieksekusi gitu sholatnya 2 rakaat? Saya jawab yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan 2 rakaat sholat sebelum dieksekusi karena Nabi tidak pernah dieksekusi. Bade ngajarkan kumaha, nyontokeun kumaha, dan Nabi nagin can pernah dieksekusi dugikeun ka kitu. Laras Pak, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam ranah fikih itu menyebutkan bahwasanya ada satu sholat Nabi Muhammad SAW melaksanakan tanpa terikat dengan waktu, tanpa terikat dengan sebab, maka disebutlah sholat sunnah mutlak. Nuju hoyong sholat weh. Kalau resan sholatna saatos wudu, biasa dinamian syukrul wudu. Kalau resan lebet sholat ke masjid, nalika 2 rakaatna disebat eta sholat tahiyatul masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mendengar berita yang berat, beliau langsung melaksanakan sholat 2 rakaat untuk menghilangkan dan menurunkan setiap beban yang ada dalam pundaknya. Everywhere, anytime kita bisa melaksanakan sholat. Apalagi di detik-detik akhir kehidupan seorang manusia ingin kembali berpulang kepada Allah dengan membawa kebersihan hati, kesucian diri, maka dia laksanakan ibadah yang paling luhur dan agung, yaitu sholat. Hubaib sholat 2 rakaat, dilihat begitu tenang sholatnya, begitu rapih, khusyuk terlihat sekali dalam jiwanya Hubaib ini. Orang-orang terdiam menunggu sholatnya Hubaib, dan ternyata sholatnya cuma 2 rakaat barijeng, tidak panjang-panjang. Setelah itu Hubaib setelah sholatnya dia mengatakan kepada orang-orang yang berdiri dan hadir di situ dengan ucapan, termasuk Sa'id bin Amir, merekam jelas bagaimana kisah ini terjadi. Bukankah kalian mengira aku hendak lari dari eksekusiku sehingga aku melaksanakan sholat, dan sholatku dilaksanakan dengan sholat yang panjang? Tapi ternyata lihatlah, aku tidak pernah takut dengan kematian karena aku akan bertemu dengan Robku. Yang kalian kira sholat hanya sebatas alibi karena aku takut, tidak. Kata Hubaib seperti itu. Tambahlah geram orang-orang Quraisy hingga akhirnya mereka itu dengan kejamnya memotong bagian ruas tubuhnya Hubaib satu persatu. Dipotong jemaah, ditombak,
dicambuk. Namun walaupun banyak darah yang bersimbah, Hubaib tetap menyebutkan la ilaha illallah. Hingga akhirnya, nah ini detik akhir wafatnya Hubaib, dia memekik dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Allahumma ahsihim adadan. Ya Allah, hitunglah mereka satu-satu ya Allah. Hitung mereka satu persatu. Waqtulhum badadan, buat kematiannya dengan keji dan kejam ya Allah. Wala tughadir minhum ahadan, sambil bersimbah darah, jangan sisakan mereka satu pun untuk hidup di atas muka bumimu ya Allah. Jangan sisakan mereka. Sa'id bin Amir mendengar doa itu bergetar hatinya, takut. Karena apa? Takut nih doanya dikabulkan. Orang-orang Quraisy mendapat azab karena telah menyiksa Hubaib. Takut gunung yang berada di hadapannya itu diruntuhkan. Takut diturunkan batu sebagai hujan yang menghujani mereka. Takut nih Sa'id bin Amir ketika mendengar doanya, padahal nggak kenal apa agamanya, padahal nggak tahu siapa nabinya. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy pada saat itu tambah-tambah mereka jengkel dengan Hubaib, menyatakan, aku akan pukul kamu, kurobek dagingmu, kuliti kulitnya. Dan sekarang kamu pasti ingin dan berharap Muhammadlah yang berada di sini dan kau selamat dari siksaan ini. Kata Hubaib menyatakan apa? Tidaklah aku sanggup untuk melihat Muhammad hanya tercucuk oleh duri, dibandingkan aku merasa tenang di rumah dengan keluargaku. Aku lebih rela menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku lebih rela mengorbankan anak dan istriku dibandingkan Nabi Muhammad tercucuk oleh duri sekalipun. Gitu jemaah. Tambah-tambah Sa'id bin Umair bertanya-tanya, siapa sosok yang dicintai oleh Hubaib? Bagaimana mungkin kecintaannya begitu besar? Apa sih hebatnya nabinya itu sampai-sampai sahabatnya memiliki kecintaan sebegitu dahsyatnya? Hingga akhirnya jemaah sekalian, wafatlah Hubaib dalam tiang pemancangan itu. Kisah berlalu, orang-orang Quraisy seperti tidak punya dosa, membiarkan jasad Hubaib tergeletak begitu saja. Namun ketika pulang ke Tan'im, berbeda ceritanya dengan Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir al-Jumahi pulang dalam keadaan gelisah. Siang dan malam terbayang-bayang raut wajah Hubaib berada di pemancangan. Siang terbayang-bayang, malam terimpi-impi, senantiasa ditakuti dengan sebuah kesalahan yang besar. Hingga akhirnya dengan tidak langsung masuklah pembelajaran dan ilmu dalam hati Sa'id bin Amir, bahwasanya apa jemaah sekalian? Yang pertama, hidup kita di dunia itu adalah mengenai keyakinan kita terhadap akidah Islam. Sebagaimana Hubaib mempertahankan akidahnya, mengorbankan kehidupannya untuk jalan agamanya. Kehidupan itu bukan hanya sekedar kesenangan, berteman dengan teman-teman tertawa, bukan hanya sekedar kita berjalan-jalan, tapi kehidupan dunia adalah mengenai akhirat kita, mengenai agama kita, mengenai akidah kita. Sa'id pun tersadar dengan kisahnya Hubaib itu, bahwasanya apa jemaah sekalian? Keimanan akan mewujudkan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana Hubaib tidak tersiksa dengan siksaan itu? Raganya merasa kesakitan, tapi dengan keimanan begitu menakjubkan, tidak ada keluh dan kesah yang keluar dari mulutnya. Dan yang ketiga jemaah sekalian, menggambarkan bagaimana kecintaan sosok manusia terhadap nabinya. Begitu besar kecintaan mereka para sahabat kepada nabinya, sampai-sampai mereka siap untuk mengorbankan jiwa, raga, harta seluruhnya karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukalah lapang dadanya Sa'id bin Amir hingga langkah kakinya menuntunnya untuk berhijrah dari Tan'im ke Madinah. Bertemulah beliau dengan sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan keislaman dengan syahadatnya, dan beliau pada saat itu menjadi pedangnya Nabi yang terhunus dengan tajam. Perawakannya besar, gagah, dan juga kuat.
sehingga dalam perang Khaybar beliau menjadi salah satu kunci pemenangan dan penaklukan dalam laga peperangan tersebut. Perang-perang yang lainnya senantiasa diikuti oleh Sa'id bin Amir hingga akhirnya Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, ternyata sosok Sa'id bin Amir pun tetap mendapatkan sorotan dari sahabat-sahabat senior lainnya, termasuk pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar bin Khattab yang menggantikan setelah kewafatannya Abu Bakar. Dia, Sa'id, tumbuh yang awalnya seorang remaja biasa menjadi sosok yang begitu tawadhu, dipenuhi dengan ilmu, kefakihan dalam agama, begitupun kekuatan dalam fisik yang luar biasa. Hingga akhirnya ketika Sa'id itu berbicara, suara dan nasihat arahannya didengar oleh sahabat. Ketika dia melakukan sesuatu senantiasa disoroti dan diikuti, menjadi teladan di antara sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab pada saat dibaiat, datanglah Sa'id bin Amir kepadanya. Sa'id bin Amir memberikan wasiat kepada Umar. Wahai Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Wasiat yang pertama itu, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan manusia. Yang kedua, janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jangan sampai kita merasa takut terhadap urusan manusia terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Pentingkanlah urusan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus urusan manusia. Dan yang selanjutnya, mengatakan kepada sosok khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu. Karena apa? Sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ada orang yang hanya sebatas ucapan, jemaah, membual saja, bicara saja, tapi perbuatannya tidak membenarkan ucapannya. Dan itulah yang dinamakan kejujuran. Namanya jujuran teh naon, jamaah sekalian? Jujur itu adalah bertemunya antara ucap dan perbuatan. Bertemunya antara ucapan dan perbuatan menjadi sebuah amal, itu adalah kejujuran. Begitu dalam pesan yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir. Wahai Umar, perhatikanlah dengan baik orang-orang yang telah Allah mempercayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin. Jangan abaikan mereka. Jangan hianati mereka yang telah membaiatmu, wahai Umar. Mereka yang jauh atau mereka yang dekat, cintailah mereka seluruhnya, sayangilah mereka seluruhnya sebagaimana engkau sayang terhadap keluargamu. Buatlah mereka benci terhadap sesuatu yang engkau dan keluargamu benci terhadap hal itu. Luar biasa, jemaah sekalian. Dan yang terakhir, goncangkanlah kumpulan manusia untuk bersegera melakukan kebaikan, dan jangan engkau khawatir terhadap kecaman orang, terhadap pandangan orang, terhadap cemoohan orang kepadamu selagi engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini notabene-nya sahabat pada saat itu usianya itu masih jauh di bawah Umar bin Khattab. Tapi petuah, nasihat, kebijaksanaannya itu begitu muncul dan menonjol, jemaah sekalian. Sampai-sampai Umar diam termenung mendengarkan bagaimana wasiatnya Sa'id bin Amir. Dan setelah itu, dengan kecerdasan Umar bin Khattab, lantas Umar menyebutkan kepada Sa'id, kalau seperti itu wahai Sa'id, engkau adalah sahabatku, engkau adalah sosok yang perhatian terhadap diriku, maka aku jadikan engkau sebagai pembantuku di Al-Hims. Aku jadikan engkau sebagai gubernur. Di mana? Al-Hims. Gitu. Mantapna ya Bapak sekalian kade. Laun misalkan seueur teuing nyariosan, masihan arahan, saran, ya, petunjuk kepada siapa? Kepada kepala daerah, kepada ketua, kepada lingkungan.
kan bisa ditunjuk. Sehingga Sa'id bin Amir ketika udah ngasih saran, ngasih wasiat, ngasih arahan, sok atuh bapak hayu di sarang-sarang abdi ditugaskan jadi sarana prasaranana, jantankeun nya jantankeun sekretarisna, dijantankeun wakilna, kedah siap. Biasanya gitu ya. Yang banyak berkomentar beri saja tuh, kamu sok sekarang yang jadi RW-nya, kamu sok yang sekarang jadi RT-nya, kan rada ngahulang tah. Nah, jadi jamaah sekalian, awalnya Sa'id bin Amir itu menolak. Wahai Umar bin Khattab, engkau adalah orang yang mulia, jangan campakkan fitnah dalam diriku. Terus Umar menyebutkan, apakah itu sosok sahabat yang rela melihat fitnah itu berada dalam cengkraman leherku, sedangkan engkau berlepas begitu saja? Saudara Umar gitu. Akhirnya Sa'id bin Amir tidak bisa mengelak, jemaah. Tidak bisa mengelak. Beliau menjadi gubernur Al-Hims. Al-Hims tadi mana? Himsun adalah satu daerah dekat Kufah. Kuwaifah, Kufah kecil itu disebut Al-Hims, berada di Syam, di atas. Negeri yang dingin, yang sejuk. Sekarang mungkin masuk Lebanon, Syria, Palestina, ke atas itu masuk Syam. Nah, jamaah sekalian, setelah itu pendek cerita, Umar bin Khattab karena kesediaan dari Sa'id memberikan penawaran. Sa'id, karena engkau telah rela aku tunjuk sebagai waliku di Al-Hims, berapa kiranya kebutuhan yang engkau ingin aku penuhi? Berapa gajimu? Sabra salarina, hoyong sabra, tinggal nyuhunkeun ke abdi. Saur Umar gitu. Kata Sa'id bin Amir, sudah, kebutuhanku sudah dijamin oleh Baitul Mal, dan itu sudah mencukupi untuk aku dan keluargaku. Aku tidak menginginkan imbalan dan juga gaji dari negara. Gitu saudara jamaah. Hingga akhirnya singkat cerita Sa'id bin Amir menjadi pemimpinnya orang-orang di Al-Hims. Bagaimana kehidupan Sa'id bin Amir di Al-Hims, jamaah sekalian? Ternyata 1-2 tahun berlalu, jamaah, itu ada staf-staf yang dikirimkan ya untuk membuat administrasi ke negara mengenai apa? Mengenai indeks kependudukan yang ada di Al-Hims. Stafnya dari Sa'id bin Amir datang kepada Umar bin Khattab. Ketika di sana sudah menyelesaikan administrasinya, ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai sahabatku, coba aku mau melihat list orang-orang yang memang berkewajiban negara membantunya. Siapa saja orang-orang fakir dan miskin yang aku wajib membantunya. Dituliskan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin, semuanya tertulis. Ada satu nama yang tidak asing dibaca oleh Umar bin Khattab. Siapa? Sa'id bin Amir. Ketika ditanya, sahabat, apakah ini Sa'id bin Amir yang menjadi sahabatku? Betul, dia adalah pemimpin kami. Masa pemimpin masuk ke dalam orang-orang yang dalam list orang-orang yang papa, orang duafa, orang yang lemah, orang yang miskin seperti ini, dan wajib kita membantunya? Betul, wahai Amirul Mukminin. Sa'id bin Amir pemimpin kami. Kami pernah lihat beberapa waktu dapurnya tidak ada kebul, tidak ada asap di dapurnya. Sa'id bin Amir, dia adalah pemimpin kalian. Betul. Hingga akhirnya mendengar cerita itu meledaklah tangisan Umar bin Khattab, dan dia menyiapkan 1000 dinar yang dia ikat dalam satu kantung, dititipkan kepada sahabat staf tadi untuk diberikan kepada Sa'id. Sampailah di Al-Hims di Kufah, diberikan kepada Sa'id. Ini ada pemberian dari Amirul Mukminin. Ketika sudah diberi di rumahnya, jemaah sekalian, berteriak Sa'id bin Amir, wailak, celakalah aku. Sana gitu. Nalika dibuka teh celakalah aku. Kalau kita Pak pengen rezeki nomplok di pemerintah kumaha? Moal alhamdulillah abdi mah kekeueuk gitu. Sumputkeun bilih ka pendak ku istri. Alhamdulillah, kan kita mah gitu ya, kegirangan dapat rezeki nomplok, sujud syukur kita mah. Iya mah, wailak, celakalah aku, sampai teriakannya didengar oleh istrinya Sa'id. Istrinya Sa'id datang kepada suaminya, ada apa wahai suamiku? Tak acan dipasian terang kayak naon ya, ceritanya ya. Apakah sesuatu berita yang besar datang kepadamu dari Amirul Mukminin? Betul wahai istriku. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah wafat dan meninggal? Karena
begitu sedih, rautnya tercengang seperti itu. Kata Sa'id bin Amir ketika menjawab pertanyaan istrinya, ini berita lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan kewafatan Amirul Mukminin, katanya gitu. Gak dikasih tahu, gak dapat apa. Terus menyebutkan seperti ini Sa'id bin Amir, akhir-akhir ini dunia telah merasuki hatiku. Kegelisahan sudah menyelimuti kolbuku dengan adanya fitnah dunia. Dan saat ini fitnah itu datang dan masuk ke rumahku, katanya gitu. Jadi artinya dianggap fitnah ya Allah. Dan setelah itu nggak ngomong sama istrinya, belum ngomong dia dapat apa. Langsung tanya pada istrinya, wah istriku, apakah engkau ridho untuk membuang fitnah ini dari rumah kita, sehingga kita tidak mendapatkan bencana dunia dan akhirat? Kata istrinya, itulah yang aku harapkan. Aku mengikut kepada engkau. Kumaha abang wae lawan istri nama kita zaman ayeuna nama. Maka siapkanlah wadah-wadah itu. Wadah-wadah apa jauh? Wadah-wadah apa istriku, suamiku? Wadah-wadah tempat penyimpanan uang. Disinilah istrinya baru tahu itu uang. Terus gue mah ngomen tuh, ya kita bagilah bang, 50-50 lah, keluar setengah, kita juga butuh. Aku juga udah lama nggak beli pakaian, misalkan ya. Ternyata istri yang solihah, ketika akhirnya tidak diberitahu dan dia tahu sendiri apa itu yang berada di genggaman tangan dari Sa'id bin Amir, namun tetap dia mengikuti apa kata hati suaminya. Bagikan itu. Catat kepada stafnya itu, siapa di antara keluarga kita yang janda fulan, yatim fulan, fakir fulan, miskin fulan, dituliskan satu persatu. Siapa mereka yang memerlukan pertolongan, berikan. Dikeluarkan 1000 dinar jamaah. Bukan dirham, dinar. Hitungan 1 dinarnya saja sudah 3 juta itu. 3,5 juta minimal. Itu berapa itu? Miliaran itu dikeluarkan. Setelah itu jamaah sekalian, singkat cerita, 1-2 tahun berlalu, kepemimpinan yang diberikan oleh Sa'id bin Amir telah dirasakan dengan utuh oleh para masyarakat. Hingga akhirnya satu momen, satu peristiwa, Amirul Mukminin berkeliling kepada setiap gubernur, mengecek, melihat secara langsung bagaimana nih kaum muslimin, bagaimana nih penduduk warga di sekitaran Kufah, Yaman, semuanya sampai ke Mesir. Hingga akhirnya datang ke Al-Hims, bertemulah dengan Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir terlihat begitu sederhana, menemui Amirul Mukminin tanpa ada penjagaan, tanpa ada ajudan, tanpa ada perhiasan. Datang menemui Amirul Mukminin, bercerita, bercengkrama. Dari dulu hangatnya rasa persahabatan tetap terasa sampai saat itu. Hingga akhirnya ada orang-orang yang di balik peristiwa itu, pertemuan antara Sa'id sebagai gubernur dengan Amirul Mukminin sebagai presiden. Di balik itu masyarakat Kuwaifah, masyarakat Himsun mengadukan sesuatu kepada Amirul Mukminin. Terus beres pertemuannya, ada yang datang, wahai Amirul Mukminin, kami ingin menceritakan keluh kesah kami pada saat dipimpin oleh Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir adalah sosok yang soleh, tapi banyak kurangnya, ada cacatnya, gak bagus pemimpinannya. Tercenganglah Umar bin Khattab, mana mungkin seorang yang amanah seperti itu? Apa yang menjadi kegelisahan kalian? Apa cacatnya Sa'id bin Amir? Kami ingin ceritakan ini. Jangan ceritakan saat ini, kata Umar. Panggil Sa'id. Hingga akhirnya Sa'id dipanggil kembali untuk bertemu dengan rakyatnya sendiri, didampingi oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sudah merasa was-was. Jangan sampai dugaan dan juga anggapan yang selama ini baik kepada Sa'id diruntuhkan dengan realitas yang terjadi pada kepemimpinannya. Dia udah was-was, udah deg-degan, tapi nggak mungkin masa Sa'id seperti itu. Apa sih yang membuat kepenasaran ini? Hingga akhirnya mereka para rakyat mengucapkan kepada Amirul Mukminin. Yang pertama, wahai Umar bin Khattab, ketahuilah bahwasanya Sa'id pemimpin kami. Dia itu adalah orang yang lambat dalam bekerja. Dia tidak keluar rumah setelah matahari sudah menyingsing baru dia keluar. Dia orang yang lambat. Sepertinya dia malas-malasan, tidak betul-betul memikirkan kami dengan serius. Seperti itu ucapan rakyatnya.
Bagaimana rasa Sa'id bin Amir mendengar ungkapan itu? Pasti sakit jemaah, tersayat hatinya. Namun Sa'id bin Amir mengucapkan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bolehkah aku mengucapkan dan juga menjawab pertanyaan dari rakyatku itu? Silakan wahai Sa'id, tapi sebetulnya aku tidak enak hati ini, tidak kesampaian hatiku tega mengucapkan hal ini, karena ini adalah suatu hal yang kurang etis, katanya seperti itu. Ucapkanlah agar tidak ada fitnah di antara kita. Hingga akhirnya Sa'id bin Amir mengucapkan dan memberitahu alasannya. Selama ini aku keluar rumah setelah matahari tersingsing dengan terang. Mengapa itu terjadi wahai rakyatku? Ketahui oleh kalian, aku di rumah tidak memiliki pembantu. Gak ada orang yang bantu urusan rumah tangga aku. Istriku kelelahan mengurus anak-anaknya. Maka ketika di waktu pagi aku menumbuk gandum dengan tanganku. Aku mengadon dan memberikan ragi terhadap adonan itu, menggilingnya dengan perlahan. Setelah itu aku buat dia menjadi roti. Dan setelah itu aku panggang roti itu. Dan hingga akhirnya keluarga aku bisa menyantap sarapannya, sehingga aku bisa keluar mengurusi kalian. Itulah alasanku. Umar bin Khattab geleng-geleng, ya Allah, dugikan kaki tuna. Tapi rakyatnya menyebutkan, masih ada wahai Amirul Mukminin, cacatnya Sa'id bin Amir pemimpin kami itu. Apa? Dia itu orang yang tidak begitu serius untuk memimpin kami, tidak memberikan pengayoman kepada kami. Bahkan kalau sudah waktu malam, Sa'id bin Amir sudah tidak bisa dihubungi. Sa'id bin Amir menutup diri dan juga kunci pintunya sudah tertaut di pintu rumahnya. Nggak bisa kami mengetuk pintunya kalau sudah malam. Dia tuh betul nggak sih pemimpin kami? Karena gitu. Hingga akhirnya lagi-lagi Sa'id bin Amir mengucapkan, sungguh tidak etis aku menjawab pertanyaan ini. Namun untuk kemaslahatan aku akan beritahu mengapa aku menutup diri di waktu malam. Karena aku merasa siangku sudah habis untuk kalian. Waktu siangku aku dedikasikan khidmatku untuk mengurus kalian. Urusan negara, urusan masyarakat, urusan diplomasi, semuanya aku curahkan di waktu siangku. Aku nggak punya waktu untuk Tuhanku. Dan aku mengambil jatah di waktu malam khusus hanya untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau ada yang mengganggu, karena siangku sudah habis untuk kalian. Allahu Akbar. Itulah Sa'id bin Amir. Masih ada wahai Amirul Mukminin. Pada satu bulannya ini Sa'id bin Amir ini, dia tidak keluar dari rumah satu hari full. Beberapa waktu, beberapa momen dia itu mengunci diri di rumahnya. Terbengkalai urusan kami. Kami semuanya ingin mengadu kepada siapa? Nggak ada, ini pemimpinnya. Diungkapkanlah oleh Sa'id bin Amir, wahai rakyatku yang aku sayangi, sungguh aku mencuci pakaianku tanpa dibantu oleh siapapun. Dan aku hanya memiliki satu pakaian yang aku kenakan saat ini. Tidak ada pakaian ganti. Maka aku mencuci pakaianku dalam rentang waktu 1 bulan. Setelah itu aku gantungkan pakaianku di dalam rumah sehingga dia bisa kering. Setelah itu aku mendatangi kalian untuk mencukupi urusan kalian. Ngan gaduh hiji acukna jamaah. Dan pada saat dicuci dia tidak ada pakaian yang bisa dikenakan untuk bertemu dengan manusia. Sa'id bin Amir, ini gubernur, kelas-kelas gubernur. Dan yang terakhir, masih ada wahai Amirul Mukminin. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal kata mereka. Karena apa? Rasa-rasanya pemimpin kami itu orang yang tidak waras. Waduh, tercengang Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin kalian mengucapkan seperti itu? Karena fenomena terjadi bahwasanya berulang kali beberapa waktu Sa'id bin Amir duduk bersama kami, berjalan bersama kami, namun dia hilang kendali, hilang kesadaran, tidak mengenal kami, padahal kami berada di sekelilingnya. Dia orang yang sudah terganggu, katanya gitu. Wah, menyakitkan sekali ini. Seorang Sa'id bin Amir, pemimpin mereka, tapi rakyatnya sendiri menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu merendahkan. Sa'id bin Amir mengucapkan jawaban rahasianya. Usut punya usut jamaah sekalian. Dia mengungkap kepada Umar bin Khattab, dulu
wahai Amirul Mukminin, Sa'id ini usia 15 tahun adalah seorang yang jauh dari Allah. Dia menyembah berhala, dia mensekutukan Allah, hingga akhirnya pada saat itu dia dipertontonkan dengan sebuah peristiwa Hubaib bin Adi pada saat dieksekusi. Hubaib bin Adi pada saat itu senantiasa terngiang-ngiang dalam ingatanku. Dan saat ini pun masih tetap sama. Seakan-akan aku bertemu dengan Hubaib di hadapanku. Aku mendengar bagaimana ucapnya. Aku membayangkan bahwasanya aku sholat 2 rakaat di belakang Hubaib bin Adi pada saat sebelum dieksekusi. Tapi yang membuat diriku bersalah, dan ini yang membebani diriku selama ini, apa? Aku tidak sempat menolong Hubaib pada saat itu. Aku membiarkan kematian datang kepada dirinya, dan aku tidak bisa memaafkan diriku atas kesalahan itu. Aku terbebani dengan hal itu. Maka pada satu momen peristiwa, Hubaib tiba-tiba datang mendatangiku, berhalusinasi. Saking beratnya itu trauma masa lalu, jemaah. Hingga akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendekap Sa'id bin Amir dengan penuh kecintaan dan mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga hatiku memandangmu dengan penuh kebaikan. Dugaan-dugaan yang buruk telah hilang dari semata namamu, wahai Sa'id bin Amir. Itulah yang terjadi pada Sa'id bin Amir. Dan setelah kejadian itu, Umar bin Khattab menghadiahkan 1000 dinar lagi untuk Sa'id bin Amir. Dipasihan di 1000 dinar. Puguan baheula, wailah, celakalah aku. Nah, nyebatkan kumaha. Nah, ada istrinya di situ. Istrinya lihat langsung, dulu mah kan nggak tahu itu uang kan gitu. Pada saat sekarang mah dia tahu, oh yang dikasih oleh Amirul Mukminin itu dinar. Dan lagi-lagi mengatakan kepada istrinya, wah istriku, bukankah kita lebih ridho untuk menyimpan dengan meminjamkan kebaikan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tabung kebaikan ini untuk kita semai nanti di surga. Baiklah wahai suamiku, silahkan aku mengikuti kehendak dirimu. Ditulislah lagi janda fulan Pak, masuk gitu dalam yang harus kita bantu. Janda fulan, yatim fulan, fakir fulan, miskin fulan, ditulis satu persatu. Umar bin Khattab hanya menangis melihat kelakuan dari Sa'id, sahabatnya ini. Itulah sepenggal kisah dari sahabat yang bernama Sa'id bin Amir, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, ingat Cimahi ya, mirip-mirip wae. Sa'id Al-Cimahi paling dia mah. Ya, alhamdulillah. Dan para sahabat mengenal dan mengenang nama Sa'id bin Amir dengan sosok yang rela membeli surga dengan dunia. Dia membeli surga dengan dunia. Luar biasa. Itulah jemaah sekalian, mudah-mudahan termotivasi, tergugah dari kisah para sahabat yang tentunya bisa kita teladani dalam setiap aspek kebaikannya, dan mudah-mudahan kita pun menjadi sosok yang senantiasa sadar bahwa kehidupan kita hidup bukan untuk dunia. Dunia tempat meninggal kita. Semua yang ada di dunia kita tinggalkan untuk kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal-amal kebaikan, dengan membawa setiap soleh amal-amal jariah kita, dan juga kita mudah-mudahan dipersatukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan, silakan ya. Di stop dulu Pak. Nu warna beremnya.